dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalamku. Oh iya Kak, berhubung ini tanggal 2 Mei, berarti kita juga memperingati hari apa? Hari Pendidikan GKN. Nah Kak, kalau kita mau beribadah apa aja nih Kak yang harus kita siapkan? Pertama, siapkan Alkitabnya dan juga persembahan. Nah Kak, kita siapkan persembahan kita dan juga Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Nah, sesuai tema kita Yesus di dalam kita dan kita di dalam Yesus, berarti Tuhan Yesus juga ada di dalam rumah kita. Yuk kita sapa adik-adik kita, halo halo hello hola, dan juga kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah kita. Musik Kak. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Sekarang kami ingin mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kiranya Engkau memberkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak Tuhan katakan, amin. Nah adik-adik, kita harus terus bertumbuh melalui iman kita, bukan cuma bertumbuh dengan badan kita Kak, tapi iman kita juga harus bertumbuh. Nah Kak, gimana cara kita untuk bertumbuh? Kita bertumbuh juga harus selalu mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan melakukan segala firman-Nya. Dan juga Kak, ayo apa? Kita harus selalu memiliki teman yang saling menguatkan. Maka dengan itu, yuk kita nyanyi sama-sama I want to be your friend dan kubuka Alkitab. Sekali lagi.
ayat 1 sampai yang ke-8. Dengan perikop pokok anggur yang benar, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang di dalam kamu, aku dan aku di dalam kamu. Kamu seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyaknya, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupannya dalam hari lepas hari. Amin. Aduh, habis banjir kemarin, tanaman dan pohon-pohon banyak yang mati. Banyak ranting-ranting yang kering berserakan. Kenapa, Pak? Kelihatannya Papa mikirin sesuatu. Iya, Pak. Papa perlu bantuan ya? Duh, iya nih, Papa perlu bantuan kalian untuk mengumpulkan ranting-ranting buat dibakar. Habis banjir kemarin, rupanya banyak tanamannya mati. Pohon pisang, bahkan pohon mangga yang sudah berbunga kemarin juga hampir mati. Aduh, apa Papa tebang aja ya? Iya, Pak. Tebang aja pohon pisangnya. Kalau pohon mangganya jangan. Cuma ranting keringnya aja yang dipotong, Pak. Siapa tahu masih bisa bertumbuh lagi. Iya Desa. Untung masih ada yang masih hidup rantingnya dan masih ada bakal buahnya. Papa akan bersihkan dari ranting-ranting yang sudah layu deh, supaya lebih banyak berbuah. Wah, Kiki jadi ingat lagu Yesus pokok, Pak. Lagunya gini. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Gitu lagunya, Pak. Oh iya, Pak. Pokok dan carang itu artinya apa sih, Pak? Oh, kalau pokok itu adalah bagian batang yang keras dan besar, sedangkan carang adalah bagian tumbuhan yang lebih kecil, yang tumbuh pada batang utama, biasanya disebut juga dengan ranting. Oh, jadi Tuhan Yesus itu diumpamakan sebagai batang utama dan kita adalah ranting-rantingnya ya, Pak? Iya, benar banget, Sah. Artinya, Tuhan Yesus adalah yang utama, di mana kita, umatnya, hidup sesuai dengan firman Tuhan, agar kita dapat berbuah banyak. Ya udah deh, ayo kita kumpulkan ranting-ranting keringnya. Oke, Papa. Shalom anak-anak yang di rumah yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Hari ini Ibu Pendeta akan bercerita tentang pokok anggur yang benar. Siapa di antara kalian yang pernah melihat pohon anggur? Ibu Pendeta saat ini membawa tanaman yang menyerupai pokok anggur. Ini adalah tanaman markisa, tapi ini mirip dengan
pokok anggur itu sendiri. Ini yang disebut dengan pokok, dan ini adalah ranting-rantingnya. Jadi nanti buahnya itu akan tumbuh di ranting-ranting ini. Nah, hubungan pokok anggur dengan ranting ini sangat erat sekali. Karena jika ranting-ranting ini luka dimakan oleh ulat atau serangga, maka ia tidak bisa menghasilkan buah. Pada saatnya ia akan perlahan-lahan mati dan kering. Dan biasanya para petani akan memangkas pohon-pohon anggur itu secara rutin supaya pokok anggur ini bertumbuh dengan subur, lebat, dan menghasilkan buah yang banyak. Anak-anakku, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur ini. Dan ranting-ranting ini adalah anak-anaknya, adalah umat, adalah pengikut Tuhan Yesus itu sendiri. Artinya kita harus punya hubungan yang baik. Anak-anakku, Yesus mengumpamakan dirinya seperti pokok anggur. Dan ranting-ranting itu adalah para pengikutnya. Nah, untuk menghasilkan buah yang baik, ranting-ranting juga harus kuat sehingga ia siap ditumbuhi dengan buah-buah yang baik. Nah, anak-anakku, bagaimana supaya Yesus dan pengikutnya atau pengikutnya dengan Yesus punya hubungan yang baik? Artinya kita harus memelihara hubungan yang baik. Bagaimana hubungan yang baik itu? Misalnya rajin berdoa. Berdoa tiap pagi itu sangat baik. Kenapa? Karena itu sebagai modal kita untuk menjalani aktivitas sepanjang hari itu. Doa menjadi perlindungan bagi kita untuk menghadapi apapun saja, termasuk menghindarkan diri kita dari hal-hal yang jahat. Nah, anak-anakku, mengingat hubungan pokok anggur dan ranting itu sangat erat sekali, maka hubungan kita sebagai anak-anak Allah dengan Yesus juga harus baik. Bagaimana menjalin hubungan yang baik tadi? Sebagaimana yang Ibu katakan, kita harus rajin berdoa, kita memuji Allah, kita baca Alkitab, sehingga semua itu akan menghasilkan sifat perilaku yang baik. Ketika kita menghasilkan sifat perilaku yang baik, kita pun akan mendapat banyak kebaikan dari orang-orang di sekitar kita. Dan yang paling penting, Tuhan akan bangga, akan sukacita, akan memberkati hidup kita. Sebagaimana pokok anggur tadi, ketika ia punya hubungan yang baik dengan pokoknya, maka ia akan menghasilkan buah-buah anggur yang baik. Nah, hal yang sama juga akan kita dapatkan ketika kita punya hubungan yang baik dengan Allah. Kita pun akan diberkati Tuhan dalam kata, dalam perbuatan kita, sehingga dimanapun saja kita berada, kita akan menjadi berkat dan Tuhan dikenal melalui sikap, melalui perilaku, melalui tutur kata kita. Sehingga sebagaimana tema kita mengatakan bahwa aku tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam aku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat anak-anak terkasih. Mari kita melipat tangan, menutup mata, menundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami boleh belajar melakukan kehendak Tuhan dengan terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan. Hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu lah kami boleh mendengarkan dengan baik dan melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam firman yang kami baru saja dengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami juga mengingat Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis. Kami diingatkan akan hari ini supaya dapat terus belajar dan dididik melakukan kehendak Tuhan. Diberkatilah lembaga pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis
demi kepujian nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa saat ini bagi negara Indonesia dan seluruh dunia agar dapat menangani pandemi COVID-19 ini dengan baik dan bijaksana. Berkati pemerintahan Joko Widodo bersama dengan aparat keamanan dan jajaran-jajarannya yang berada di tingkat pusat sampai di pelosok daerah. Kami juga mau berdoa untuk gereja agar tetap dapat melayani jemaat di masa pandemi COVID-19 ini dengan bijak, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan boleh bersama-sama bekerja dengan pemerintah untuk proses vaksin yang saat ini sedang dijalankan. Kami seluruh warga masyarakat Indonesia mendukung adanya proses vaksin ini boleh sampai dan kami terima. Untuk seluruh pasien agar dapat diberikan kesembuhan, baik yang terinfeksi COVID-19 maupun karena kelemahan tubuh mereka. Diberkatilah makanan, minuman, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh untuk memberikan kebaikan tubuh. Untuk tenaga medis yang di dalamnya ada perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya yang bekerja, Tuhan berikan mereka juga kesehatan dan kekuatan. Untuk semua anak-anak sekolah minggu agar tetap dapat belajar dan beribadah dengan sukacita dan bersemangat. Juga untuk keluarga kami dan orang-orang yang tidak bisa di rumah saja karena bekerja, karena melayani jemaat, karena aktivitas. Biarkan dalam pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas, orang-orang yang kami kasih yang harus keluar rumah tetap dapat bertanggung jawab. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Untuk seluruh kakak sekolah minggu agar selalu bersemangat dan bersukacita dalam melayani kami, anak-anak sekolah minggu, sehingga sekolah minggu online boleh senantiasa kami ikuti. Orang tua, kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan memberkati mereka juga, sehingga kami boleh tetap dan terus melakukan kebaikan Tuhan dan merasakan kemurahan hatinya Tuhan meskipun di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami alaskan dengan mengucapkan doa Bapa kami, dan doa Bapa kami ini akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan untuk kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita ulangin lagi ya ayat hafalannya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian ayat hafalan untuk kita pada hari ini. Tuhan Yesus itu pokok dan kita adalah caranya. Mari kita tinggal di dalam Dia. Mari kita menyanyi lagu Yesus pokok dan kitalah caranya. Musik. Yesus pokok dan kitalah caranya.
kita. Masukkan uang persembahan dalam amplop. Di amplop tulis nama dan lingkungan. Dan jangan lupa tulis persembahan sekolah minggu. Kemudian dapat diserahkan ke gereja melalui orang tua atau kakak-kakak sekolah minggu. Atau persembahan dapat dikirim ke nomor rekening yang ada di layar. Sebelum kita persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang terkasih, terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Berkati persembahan kami ini agar menjadi kepujian kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita harus selalu mencari Tuhan dalam hidup kita. Jangan mencari hal yang aneh. Yang pastinya kita harus mencari Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yuk kita sambil mengumpulkan persembahan kita nyanyi lagu Cari Apa di Dalam Dunia. Musik kakak. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sangat mencintai kita. Dan kita pun harus mencintai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sahabat terbaik kita. Tuhan Yesus pula pokok anggur yang benar. Yuk kita sama-sama menyanyi lagu Ku Cinta Yesus. Cinta Yesus sungguh-sungguh, cinta Yesus sungguh-sungguh. Engkau sahabatku yang baik, sungguh ku cinta Tuhan Yesus. Cinta Yesus sungguh-sungguh, cinta Yesus sungguh-sungguh. Engkau sahabatku yang benar, sungguh ku cinta Tuhan Yesus. Nah, kita tiba di penghujung ibadah sekolah minggu online anak-anak terkasih. Kita mau bersyukur kepada Tuhan ya, karena Tuhan sudah menyertai kita di ibadah sekolah minggu online hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau setia menyertai ibadah sekolah minggu online kami di hari ini. Kami akan bertemu lagi minggu depan. Kami percaya Engkau menyertai, memberkati, memberikan kami semua kesehatan sehingga kami boleh terus bersemangat dan bersukacita di setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah syukur kami kepadamu ya Tuhan. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Hidup kita bergantung kepada Tuhan dan Ia menolong kita yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Orang yang teguh beriman kepada Kristus dan terus mengasihi Dia, menjaga hubungan yang baik, dan dipimpin oleh Roh-Nya menghasilkan banyak buah dan menjadi berkat. Tinggal di dalam Kristus perlu dilakukan supaya kita dapat berbuat banyak kebaikan. Mari anak-anak, kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan ini berarti bahwa kita harus selalu dekat dengan Dia melalui doa, bersedia menaati segala perintah-Nya, dan terus mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Selamat Hari Pendidikan GKE.
berwarna supaya hasilnya nanti cantik. Nah, jadi langkah yang akan kakak lakukan, yang pertama nih, kakak tadi sudah menyiapkan batangnya. Nah, batangnya ini adik-adik bisa buat di kertas buffalo, diukur menggunakan penggaris. Lalu nanti adik-adik bisa minta tolong mama, papa, atau kakak-kakaknya buat menggunting. Nah, ini kakak tempelkan karena sudah kakak berikan lem. Bisa juga adik-adik kasih double tip seperti kakak ini. Ini kakak buka lemnya. Nah, adik-adik juga bisa menggunakan kertas origami supaya kalau tidak ada kertas berwarnanya bisa menggunakan kertas lipat seperti kertas origami. Nah, seperti ini cara membuat batangnya, ditempelkan di kertas buffalo-nya. Kertas buffalo ini nggak harus kuning, adik-adik bisa berwarna-warni setelah adik-adik saja, mau warna biru, mau warna pink, terus saja ya. Nah, di sini kakak menggunakan warna kuning. Lalu kakak juga mau kasih tanahnya. Nah, di sini kakak menggunakan warna hijau. Hijau. Kakak sudah beri lem juga. Ini sama seperti batang tadi. Adik-adik bisa mengukur pakai penggaris dan menuliskannya pakai pensil atau pulpen, lalu digunting. Nah, sudah seperti ini, baru kita tempelkan. Nah, kita tempelkan di sini. Ya. Kita tempelkan. Lalu, nah kalau membuat daunnya seperti kakak ini, kakak kasih tahu caranya. Nah, adik-adik bisa potong lebih kecil lagi. Kertas dari buffalo ini bisa dipotong dua. Nanti adik-adik bisa menempelkannya dengan double tip ya, untuk merekatkan. Nah, ini caranya itu digulung. Nah, seperti ini adik-adik. Kakak lihat, kakak gulung seperti ini. Nah, lalu nanti ditempelkan ya adik-adik. Nah, seperti ini kakak tempelkan. Kakak bentuk seperti pohon ya, tidak jadi satu seperti ini. Lalu adik-adik bisa buat buah-buahnya, karena hari ini kita tentang pokok anggur, jadi kakak menggunakan buah anggur nih contohnya ya. Adik-adik bisa buat lingkaran di kertas buffalo warna ungu, karena kan buah anggur warnanya ungu. Nah, setelah dibentuk lingkaran, adik-adik bisa melipatnya, bisa ngasih lemnya ya. Nah, di sini karena berbentuknya seperti untayan, jadi bisa dilem. Nah, digabung jadi satu. Kakak pakai 4 lingkaran warna ungu. Nah, seperti ini. Satu lagi. Nah, seperti ini ya, seperti buah anggur yang banyak untayan-untayannya. Lalu kakak kasih tangkainya. Nih kakak kasih tangkainya. Ini sudah dikasih lem, double tip. Lalu adik-adik bisa buka dan tempelkan di ujungnya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik bisa tempelkan itu pada daun-daunnya di sini ya. Jadi daunnya atau pohonnya itu tadi berbuah. Buahnya itu tadi adalah buah anggur. Nah, seperti ini bisa minta tolong mama, papa, atau kakaknya untuk membukakan lemnya. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kakak mau kasih juga di bawah-bawahnya ini lingkaran-lingkaran ungu tadi seperti buah anggur. Nah, ini kakak bikin di bawah-bawahnya juga. Jadi kesannya buahnya itu ada yang jatuh juga, jatuh ke tanah.
sudah seperti ini, kita kasih lagi hiasan dari ayat Alkitab. Nah, ayat Alkitabnya sudah ada kakak tulis. Nah, adik-adik bisa nuliskannya ya juga di kertas buffalo atau kertas origami, ditulis dari ayatnya, yaitu dari Yohanes pasal 15 ayat 5, bunyinya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, itu ayat Alkitabnya ya. Setelah itu kita kasih lem double tick di sini. Nah, setelah itu kita bisa membukanya. Nah, setelah itu adik-adik bisa tempel. Nah, di sini ya, adik juga mau di sini juga nggak apa-apa. Nah, sudah selesai. Lalu ini dia hasilnya, itu pohon anggur. Nah, adik-adik jangan lupa ya buat aktivitasnya seperti kakak ini. Jangan lupa untuk dikirim ke kakak sekolah minggunya melalui WhatsApp, ataupun juga bisa tag Instagram SPAJ Jakarta Banjarmasin paling lambat hari Kamis ya. Jadi selamat mengerjakan adik-adik. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Cinta Yesus sungguh-sungguh